Cafe Pronges sama Batu Tulis. Jurangnya dalam ya bro ya, jurangnya dalam, hati-hati. Lihat, keren nggak bro motornya bro, keren ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Drone Explore. Alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat? Hari ini kita mau jalan-jalan pakai Vision Air menuju, ada 4 destinasi sih. Ayo ikutin aja yuk. Pokoknya istimewa hari ini yuk. Ini aku berangkat subuh ya bro. Ini dari arah JWK Kediri. JWK itu kepanjangan dari Jembatan Wijaya Kusuma yang berada di antara Ngadiluih dengan Mojo. Jadi sekarang kita ke Mojo ya, arah Kediri bentar, habis itu kita naik ke daerah Besuki, pegunungan ya, Besuki itu nama apa sih Besuki? Kalau nggak salah nama desa ya, Desa Besuki. Kalau kecamatan enggak, kecamatannya Semen kalau nggak salah sini. Sekarang masih jam 5. Wuih. Bakalan panjang perjalanan kita bro. Kita nanti naik sampai spot kurang lebih setengah jam. Kalau kenceng, kalau lambat nggak tahu. Kita jalan 60-70-an aja ya. Naik. Oke. Kita belok kiri arah Besuki. Kalau terus ini arah Kediri ya bro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah mau kemana-mana bro. Sebenarnya ada 2 pilihan jalannya ya bro ya, lewat sini atau lewat gereja Poh Sarang yang terkenal itu. Karena aku lewat sini karena lebih deket aja dari rumah. Orang jalan-jalan berdua indahnya. By the way, aku kelupaan bawa jaket yang tebel bro. Aduh, nggak apa-apa lah, kuat, semangat. Nggak tiap hari aku kedinginan, tenang ya, tenang. Yuk. Ini truk mau kemana? Ke gunung tuh. Masa cari pasir ke gunung? Apakah bisa mendalui? 1, 2, 3 gas. Bensin kita tinggal separuh guys. Gak tahu sampai atas gak nanti. Bismillah. Ini sekarang kita berada di Kecamatan Mojo ya. Kecamatan Mojo. Jadi kita setting lampunya dulu biar agak ke atas. Oke. Mantap. Nikmatin aja ya bro pemandangannya ya bro. Aku udah 3 hari ini gak konten, capek. Habis dari Surabaya ke tempat saudara. Mudah-mudahan di atas nanti nggak berkabut. Aku rencana mau ngedrone sih, utamanya di sana mau ngedrone. Oh iya, destinasinya nanti kita tujuan akhirnya itu air terjun dulu. Itu wisata sekitar 20 tahun yang lalu itu rame banget. Aku ke air terjunnya ke bawah itu ada 30, 40, 50 orang ada. Kalau sekarang sih katanya udah gak terlalu rame, tapi gak apa-apa lah, tetap istimewa kok sebenarnya air terjunnya itu. Salah satu air terjun tertinggi di kota dan kabupaten Kediri, tinggi banget. Ada tapinya, tapi untuk akses ke sana
jauh gitu, naik tangga beribu-ribu tangga. Maka dari itu orang-orang tuh banyak yang kapok intinya. Satu kali ke sana cukup. Kalau aku sih terus terang 5 kali lebih. Kalau dihitung bisa 7 kali. Aku kan pecinta alam tuh bro. Terus aku tuh kalau healing tuh suka-suka di tempat yang kayak gitu, dingin, syahdu, agak sepi itu suka. Kalau yang rame-rame terus terang aku nggak suka. Oke, sudah ngerekam. Yo. Kemarin habis hujan nih sih. Kalau nikung hati-hati. Takutnya itu loh bro, aspalnya itu ada pasirnya itu loh, ke bawah setelah hujan itu loh. Itu licin sekali. Walaupun aku pakai ban dual purpose ya tetap gak boleh ngeremehin, tetap waspada. Ada motor. Aku gak berani kenceng-kenceng bro. Kalau Akam CC ini sih turun gitu kenceng banget tanpa nyalain mesin berani. Kalau aku nggak berani. Apalagi motor rem belakang motorku ini Vision R ini pakai cakram juga. Depan cakram, belakang cakram. Alhasil kalau buat turun gunung, naik turun gunung gitu lebih cepat. Blong. Sering motor ini blong bro. Syahdu banget jalannya bro, lihat bro, embun disinari lampu orange, keren banget. Kalau aku boleh cerita bro, aku punya pengalaman wah parah, mistis sekali. Beberapa hari kemarin tuh aku kan lihat-lihat Google Map kan bro, lihat Google Map, ngecek destinasi, nah kelihatannya ada yang syahdu gitu bro. Itu kayak bahasanya apa ya, sumber atau embung gitu loh. Nah itu kan syahdu banget, ada pohon tumbangnya kayak di Danau Paisu Pauk apa itu. Nah aku pengen ke sana berdua sama istriku. Ternyata sekarang sumbernya itu sudah apa ya bro ya, dulu kan di sebuah sungai dibendung jadi sumber gitu loh bro. Sungai ada sumbernya dibendung, akhirnya kedalamannya 1 meter lebih. Lah sekarang udah nggak dibendung lagi, sekarang ya sungai normal itu. Ya udah aku jalan-jalan ke sana, aku juga nggak ada firasat apa-apa. Tempatnya serem bro, serius. Kalau aku sih berani, kalau istriku bilangnya nggak karu-karuan. Ya istriku kan gimana ya, gampang kerasa tempat-tempat kayak gitu loh. Ngeri banget. Sampai di rumah videonya aku puter lagi, ada suara gamelan bro, serius ada suara gamelan. Padahal di sana nggak ada suara gamelan. Banyak sih, nggak itu aja. Masalah di sana ada apa aja itu
Istriku cerita semua, tapi nggak saya ceritain di sini ya. Takutnya nanti di sana jadi dicap tempat yang serem kan nggak enak juga. Ngeri. Kalau aku sih sebenarnya emang nggak memungkiri, namanya manusia pasti ada rasa takutnya ada. Aku emang ada sedikit banget rasa takut, tapi terus terang aku lawan kalau ada hal-hal mistis kayak gitu. Karena apa? Pedoman aku, pedoman aku takut cuma hanya pada Allah. Selama aku berpegang teguh sama Allah, dalam lindungannya insya Allah tiada zat dan makhluk pun yang bisa mengganggu aku, intinya kayak gitu. Bukannya sok-sokan ya bro, bukannya sok-sokan, tapi itu merupakan pedoman hidupku. Aku tekadkan bulat, aku nggak bakal takut sama hal-hal gituan. Makanya setiap ke tempat-tempat gitu minimal bismillah, la quwata illa billahil azim, dah bismillah, Allahu akbar, aman. Ya selama ini aman-aman aja. Dulu di rumah aku itu dulu kan dikontrakkan kan ke beberapa orang. Itu pada cerita, Mas ada penampakan gini, ada penampakan kuntilanak di belakang. Wih, kalau aku sih, aku gak takut. Aku di belakang rumah jam 9 malam. Pernah jam 12 malam aku jalan-jalan ke belakang rumah. Belakang rumah itu ada kebun agak besar gitu. Ya gak ada apa-apa, it's fine. Satu lagi, di rumah saudara aku yang ada di Surabaya, aku hidup di sana 3 tahun. Pembantu sananya tuh pada dihantuin penampakan gitu. Wah macem-macem, horor banget sana, horor banget. Tapi apa, aku gak pernah lihat apapun. Pokoknya jangan takut, intinya kayak gitu. Pokoknya jangan takut. Ya begitulah bro. Terus kalau pengalaman yang real aku pernah ngalamin waktu perjalanan di Bromo bro. Dengerin baik-baik ya. Waktu perjalanan di Bromo, aku pakai map dari arah Malang. Lah itu aku ke Bromo itu kemalaman. Aku berangkatnya siang, nyampe sana estimasi sebelum maghrib udah nyampe villa. Tetapi sekitar jam 7 itu aku masih belum nyebrang padang pasirnya. Masih belum nyebrang ke padang pasirnya, masih di itu sekitar 5 km dari padang pasirnya, berarti masih di area Malang. Real bro, ini real, gak mungkin bohong aku. Aku diarahin Google Mapnya ngaco. Itu terus aku dimasukin hutan sama Google Map. Awalnya perkampungan, jalannya semakin kecil. Ada 2 jalur kan bro. Ke kiri itu jalan aspal, ke kanan itu jalannya masih aspal tapi mengecil. Dan kualitas aspalnya menurun. Berhubung aku orangnya manut sama Google Map, ya udah aku nganut Google Map bro. Manut Google Map, dimasukin hutan. Itu wis gak enak bro, serius. Istriku udah warning, kenapain kesini? Yakin tak kesini? Yakin wis ikut aja. Lah itu udah di main roadnya itu loh bro, ada suara gamelan bro. Tapi gamelannya ini agak yang keras bro ya. Kayak ada pesta, kayak ada pesta rakyat bazar gitu loh bro. Contohnya dari sini ya, dari jalan ini, dari ujung agak sana itu ada kayak bazar rame gitu.
terus suaranya kedengeran, tapi basarnya nggak ketemu. Serius itu. Pertanyaannya satu, di pegunungan desa yang condongnya udah kayak hampir masuk hutan, kok ada bazar gitu loh. Heran aku bro. Tapi waktu di sana aku nggak ada pikiran apa-apa. Wah ada acara, wah ada bazar gitu aja aku. Terus lanjut lagi ya, sudah dimasukin hutan. Di hutan itu ada kayak nenek-nenek. Sama berarti antara aku sama nenek-nenek sama-sama masuk hutan. Neneknya 2 ya bro ya, pakai kerudung semua gitu. Masuk hutan. Oke, aku sudah keluar hutan. Terus ada perkampungan, tapi perkampungannya itu gak lazim bro. Perkampungannya itu zaman dulu banget. Berarti masih ada oncor kalau nggak salah itu. Bambu yang ada apinya itu loh, yang ujungnya ada apinya. Kalau di tempatku namanya oncor. Kalau di tempat kalian apa? Coba tulis komentar lah. Terus ada suara gamelan di desa itu. Tung aduh gitu. Terus istriku sudah bilang udah mau gak mau ayo balik. Itu mau gak mau ayo balik. Alhasil aku ya agak ngapain balik, udah nyampe sini mepet terus. Akhirnya aku balik. Nah waktu udah puter motor, ada nenek-nenek 2 tadi yang dari hutan mau menuju ke desa. Aku berhenti, aku bilang assalamualaikum bu, aku mau tanya bla 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 bla. Ngerinya di situ bro. Mereka tuh kayak gak ada itunya loh bro. Raut wajahnya datar gitu loh bro. Ekspresinya datar. Menghadap jalan, tiba-tiba menghadap aku, tiada ekspresinya biasa, datar banget. Aku tanyain, nggak jawab apa-apa. Terus mereka jalan lagi, kayak acuh-acuh. Aku tanyain, bu, arah ke kawah, arah ke gurun pasir mana ya bu ya? Nggak ada ekspresi, nggak ada jawaban. Terus aku bilang, istriku bilang, ayo cepet kita terus aja. Akhirnya ya udah bu, assalamualaikum. Aku terus. Sudah, aku sempet mikir nggak enak, tapi cuma sedikit aja. Itu ibu gimana sih, apa nggak tahu bahasa Indonesia gitu. Aku mikirnya. Ya udah kita nerusin ke destinasi, ke Bromo. Akhirnya nyampe pasir dengan main road tadi, lewat main road tadi. Bla bla bla. 1 tahun kemudian aku tanya ke istriku, dulu yang di Kampung Bromo itu kita masuk hutan ada ibu-ibu itu kok cuek aja tuh. Terus aku iseng aja tanya, jangan-jangan itu nggak manusia. Terus istriku jawab, iya bener, itu emang nggak manusia, itu kayak jin gimana gitu. Wih, berarti dulu katanya kita sempet masuk di alamnya sana. Alhamdulillah masuknya nggak dalam gitu. Terus akhirnya kita balik. Ya alhamdulillah bro. Ya mungkin itu fungsinya aku sama istriku sebelum berangkat bilang bismillah dahulu, berdoa dulu supaya dilindungi sama Allah. Disclaimer ya, cerita yang aku ceritain tadi semuanya real. Bohong dosa bro, bohong dosa. Nggak ada faedahnya aku bohong sama kalian. Real 100% aku alami. Nanti coba kalau ada yang komen banyak ceritain masalah sumber tadi, bakalan aku ceritain, bakalan aku
buatin video, tapi mungkin ada sensor-sensornya supaya tidak terekspos itu daerah mana. Ya begitulah bro. Dan menurut aku yang cerita di sumber tadi, pengalaman aku paling ngeri, paling mistis, paling real. Ya alhamdulillah bro, dengan kejadian 2 tadi, walaupun emang ngeri, menurutku aku merasakan ngeri, tapi oke, kita beda alam, urusanmu beda, urusanku beda. Kalau setan jin kan urusannya menggoda manusia supaya mudarat, intinya nyesatin kita, ngajak temen untuk masuk ke neraka. Kalau kita tujuannya hidup ini mencari pahala sebanyak-banyaknya, terus masuk surga, happy ending, ya kan? Amin. Semoga kita semuanya yang menonton channel ini semua masuk surga. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Ini kita udah mau nyampe tiket masuk. Keuntungannya kita masuk di tempat wisata ini sebelum jam 7 itu tiketnya free bro. Makanya aku kesini sama istriku di bawah jam 7, di atas jam 5 sore. Karena apa? Karena gratis. Ini dia tiket masuknya, tapi gratis ya nih. Aku bacain ya. Aku bacain. Oke, dewasa 10.000, parkir motor 3.000, parkir mobil 5.000, minibus 10.000, bus besar 15.000. Berarti HTM-nya di sini 10.000 ya, bro, untuk dewasa. Kalau anak-anak 8.000. Berarti kalau seumpamanya aku berdua sama istriku, habisnya 23 sama motor. 23 dengan view di atas sih worth it, tapi aku mending gratis. Ya kak, ya dong. 23 itu buat di atas bisa dapet tempe mendoan 1 sama kopi 1, mantap. Saya jelasin lagi, di atas ini destinasinya ada beberapa ya bro ya, setelah tiket masuk itu. Yang pertama itu air terjun Irenggolo. Aku udah pernah sering di sana 5 kali bisa lebih. Waktu muda sampai sekarang udah sering. Itu ada air terjunnya, tapi air terjunnya debitnya kecil. Kalau musim hujan ya lumayan, tapi ya biasa banget. Menurut aku biasa banget. Sorry loh ya, kalau menurut kalian bagus ya nggak apa-apa. Menurut aku biasa banget. Atasnya lagi ada 2 destinasi wisata, Prongos, Cafe Prongos sama Cafe Batu Tulis. Dua-duanya hits, dua-duanya bagus. Tapi aku kalau disuruh milih mending Cafe Batu Tulis. Menurut aku masakannya lebih enak. Ini dia, kita sampai. Ini masih sampai itu ya, taman kayak, lo lihat bro, mantap gak tamannya? Mantap ya bro ya. Kita ada 2 opsi sih, terus bisa lewat Irenggolo, lewat taman sini juga bisa. Lewat sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya nanjaknya tinggi ya, tapi kuat karena berkelok-kelok. Kiri kanan, kiri kanan. Bismillah. Nanti kalau sempet kita ngedrone di sini ya bro ya, kayaknya bagus. Kalau waktunya cukup nanti ngedrone di sini. Nah, tapi buat kalian yang motor metik, motor cowok tai goncengan terus beban berat, nggak aku saranin lewat sini, lewat yang jalur sebelahnya tadi aja, karena ini tanjakannya sangat curam. Loh, lihat ada bertanda. Yuk, kalau ini kuat, insya Allah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bro, tanjakannya bro.
Oh, kalau sendiri ini kuat, kalau berdua masih kuat tapi effort banget. Udah habis ini nanjak terus bro. Woi, maaf ya. Aku kalau dingin itu pasti alergi dikit gitu ya, jadi agak tersumbat hidungku. Nah, masih lancar. Kalau boncengan beda cerita. Kalau naik matic boncengan agak berat boncengannya. Tak jamin pasti berhenti di tengah-tengah tadi. Tak mau yuhu, udah mulai dingin. Tapi sama biasanya masih dinginan biasanya. Karena ini kan habis hujan. Kalau habis hujan itu, kalau aku amati, habis hujan di pegunungan itu malah nggak dingin. Kalau kehujanan itu dingin, tapi kalau habis hujan itu malah nggak dingin. Kalau musim kemarau malah dingin bro. Dingin banget bro, serius. Nah ini salah satu destinasi wisata teman-teman di Kediri yang pingin suasana beda, yang biasa suka nge-mall, yang biasanya suka di keramaian. Ya kalau Kediri lagi panas, naik aja bro. Nanti di atas buat nongkrong ada warung batu tulis sama warung sama itu juga bro. Aduh nggak kelihatan ya. Ada momen di sini aku sama istriku naik sekitar jam 7 atau 8 malam. Ada kayak di atas tuh ada kayak rumah besar. Lampunya banyak warna oranye. Setelah kita di atas ternyata nggak ada apa-apa. Ada yang udah turun bro. Itu mungkin dia nginep di gazebo ya bro ya. Oh ya satu lagi destinasi yaitu gazebo namanya. Itu di sana kita bisa nyewa tenda bermalam di sana. Banyak sih muda-mudi di sana, nggak tahu dia udah nikah apa belum. Kayaknya sih belum, masih muda-muda kok. Cewek cowok ya Allah. Aduh. Kalau sekarang sih bebas ya bro ya. Kalau dulu 20 tahun yang lalu waktu aku SMA hal kayak gitu sangat tabu bro. Sangat tabu. Gandengan aja sama pacar aku itu sangat tabu bro. Sekarang udah makin bebas. Katanya itu ciri-ciri kiamat ya, salah satunya itu ya bro ya, tanda kecil kiamat. Oke gaskan, mungkin 10 menit lagi atau 5 menit lagi kita nyampe Prongos, kafe Prongos sama kafe Batu Tulis. Tapi kita terus dulu ngedrone di air terjun. Ya semoga aja nggak berkabut ya bro ya. Kalau berkabut ya zong. Sama semoga aja aman, terkendali. Ya itu di atas tuh warung kafe Prongos sama Batu Tulis. Kita coba turun di sini dulu. Menikmati indahnya. Jurangnya dalam ya bro ya. Jurangnya dalam, hati-hati. Kelihatan gak jurangnya? Kelihatan ya bro. Mantap.
sama istirahatin motor ini loh bro. Mantap nyu, motornya keren nggak bro motornya bro? Keren ya. Nice. Yuk gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita buru-buru ngedrone. Habis itu ke Cafe Prongos, kita ngedrone juga di sana. Bismillah, lancar, tidak ada kendala. Yuk. Uhuy. Dingin bro, dingin. Ini dia Cafe Prongos. Tuh ada tenda-tendanya, yuk, tenda-tenda. Udah ada yang ngopi bro di sini bro. Kita pelan-pelan ya. Di sini Cafe Batu Tulis. Wih, sepi. Wih. Oh, di sini gazebo-nya nggak ada yang nginep. Kalau Sabtu Minggu rame bro, full di sini. Malam Minggu semakin malam semakin rame. Jam 12 ini full anak-anak motor dan lain-lain. Ini berhubung hari apa ini bro? Hari Rabu, agak sepi. Nah ini menurun ya. Nanti sampai air terjun menurun terus. Come on. Yuk. Dua menit lagi nyampe. Satu lagi bro, ada hidden gem habis ini. Yang mau berendam di mata air pegunungan ini bro. Kanan jalan nih bro. Ini ada mata air kayak sungai di Bendung gitu. Wih, tapi dingin banget bro di sana. Tapi mantap, pengalaman yang lumayan istimewa. Kalau sempet lah nanti kita ke sana juga ya. Ini musim hujan tapi kok mata airnya kecil ya bro ya, kelihatannya. Dah dingin banget di sini bro. Aduh. Hampir sampai. Itu dia gerbang dulu. Sampai di sini gerbangnya. Kita masuk destinasi wisata dulu. Kalau ke sini itu bayar lagi bro ya. Nggak tahu bayar parkir apa gimana gitu. Tapi ini berhubung pagi masih belum bayar parkir sepeda motor. Itu ada masjidnya, di kiri itu ada kafe-kafenya, toiletnya juga ada, mantap. Kita lihat ya, itu masjidnya di situ. Iya. Dan ini tulisan air terjun dulu. Aku mau foto dulu. Air terjun dulu. Sip. Kita parkir yang sebelah sana aja. Habis itu kita coba ngedrone. Parkir mobil di situ, Kediri Berbudaya. Kita parkir sini aja, bro. Alhamdulillah. Halo teman-teman. Kita istirahat dulu meregangkan
badan dulu ya bro ya. Menikmati suasana mantap ya bro. Di sini ada warung-warungnya, kafe-kafenya 1, 2, 3, 4. Di sana tiket masuk. Di sana ada pendopo, mungkin buat makan-makan orang bawa bekal ya bro ya. Kalau di sana musola, toilet itu aku parkir di sana. Ini bro, jalan menuju air terjun dulu. Di sini kok nggak ada peringatan ya? Dulu tuh ada peringatan yang sakit jantung, terus yang apa-apa gitu dilarang turun. Ya iyalah bro, karena apa? Nih lihat air terjun dulu, kelihatan nggak? Yuk kita coba ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, perhatian bagi pengunjung lansia itu loh, kelihatan bro. Perhatian bagi pengunjung lansia, balita, mempunyai penyakit asma, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes, wanita hamil, atau dalam kondisi sakit dilarang menuruni tangga menuju air terjun. Iyalah bro. Nih sana kira-kira banyak tangga, tapi air terjunnya bagus. Yuk kita ke drone yuk. Sana ayo. Yuk guys, kita ke drone yuk. Bismillahirrahmanirrahim.